Filosofi teras, filsafat Yunani Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini. Ditulis oleh Henry Manampiring dan diilustrasikan oleh Levina Lesmana. Bab 10. Citizen of the World. Di suatu kesempatan beberapa tahun yang lalu, saya mengunjungi kota Paris bersama istri. Ini adalah kunjungan saya ke Prancis dan kota Paris yang pertama kalinya. Berdasarkan apa yang saya baca, konon orang Prancis, apalagi warga Paris, adalah orang-orang yang tidak ramah kepada pengunjung. Ini membuat saya memiliki prasangka saat berada di sana. Maka betapa terkejutnya saya ketika mendapatkan pengalaman yang sebaliknya. Suatu saat kami sedang berada di kawasan Montmartre, mengunjungi katedral besar Sacré-Cœur. Ketika sedang asing memfoto-foto katedral tersebut dari kejauhan, kami dihampiri seorang perempuan lokal pirang yang sangat cantik. Dengan aksen Prancis berat dan bahasa Inggris yang terpatah-patah, dia memperingatkan kami akan bahaya copet yang sering mengincar turis yang sedang mengambil foto. Sesudah itu dia pamit dengan senyuman amat manis. Saya tidak bisa terlalu manis juga karena ada istri di sisi. Sesudah dia berlalu, saya membahas dengan istri betapa saya merasa malu dengan prasangka saya. Ternyata ada warga Paris yang ramah, bahkan menolong pengunjung tanpa diminta. Kalau saya balik situasinya, adakah warga kota tempat tinggal saya yang akan sukarela berinisiatif memberitahu pengunjung atau turis asing tanpa ditanya? Berlakulah seperti Socrates, tidak pernah membalas pertanyaan daerah asalnya dengan saya orang Athena atau saya dari Korintus, tetapi selalu menjawab, saya adalah warga dunia. Epictetus dalam buku Enchiridion. Apa yang terbayang oleh kita saat mendengar kata kosmopolitan? Sebagian besar mungkin terpikir nama sebuah majalah, sebagian lain mungkin terbayang sebuah minuman koktail manis yang identik dengan peminum perempuan. Kita perlu mencari kamus untuk menyadari bahwa makna kosmopolitan aslinya lebih dalam dari sekedar majalah atau minuman. Kosmopolitan diambil dari kata Yunani cosmopolites yang artinya warga dunia. Hierokles, seorang filsuf Stoa yang hidup di zaman yang sama dengan Marcus Aurelius, menjelaskan praktik untuk memperlebar lingkup kasih sayang kita terhadap orang-orang di sekitar. Dia mengatakan bahwa relasi sosial kita bisa digambarkan sebagai beberapa lingkaran dari yang kecil sampai besar, di mana diri kita adalah di tengahnya. Lingkaran terdekat kita adalah keluarga, ayah, ibu, istri, anak, saudara. Kemudian di luarnya lagi adalah lingkaran orang-orang di desa, kelurahan kita, kota kita. Lebih besar lagi adalah orang-orang sebangsa kita. Kemudian masih lebih besar lagi adalah seluruh umat manusia. Dalam filosofi teras, kasih sayang kita terhadap sesama harusnya meluas, mulai dari keluarga inti kita, kemudian menyayangi orang-orang di desa atau kota kita, terus lagi menyayangi mereka yang sebangsa dengan kita, bahkan pada akhirnya diperluas lagi sampai menyayangi seluruh umat manusia. Hierokles mengajarkan untuk menyapa siapapun sebagai sahabat atau saudara, sesuatu yang rasanya sudah lumrah dipraktikkan di negeri kita dengan sapaan Mas, Mbak, Kak, Bang, dan lain-lain. Dalam filosofi teras, ini artinya mengakui bahwa pada akhirnya semua manusia adalah bagian dari dunia dan semesta yang sama, dan karenanya tidak semestinya kita membedakan orang, apalagi sampai mendiskriminasi dan menyakiti orang yang berbeda. Kewajiban berbuat baik kepada orang lain yang telah kita bahas sebelumnya harusnya menembus lingkup keluarga sendiri, suku sendiri, agama sendiri, bangsa sendiri, dan bahkan mencakup seluruh manusia. Jika kita ingat latihan untuk membayangkan diri kita terus terbang ke atas sampai keluar planet, bahkan keluar tata surya sampai di luar galaksi, maka barulah kita merasa planet ini sungguh kesepian di alam semesta, dan seharusnya kita bisa hidup rukun bersama-sama. Disinilah saya semakin jatuh cinta pada filosofi teras, karena sejalan dengan prinsip kemanusiaan universal yang sudah saya pegang sedari dulu. Konsep ini juga mengingatkan saya pada quote dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang pernah saya baca. Yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Ini sungguh quote yang indah
Karena apalagi yang lebih tinggi dari saudara dalam kemanusiaan, kecuali mungkin jika kita bertemu alien, itu pun kalau ada alien yang baik hati. Jika persaudaraan yang diajarkan stoicisme menembus identitas agama, bahkan bangsa, tidakkah seharusnya kita merasa betapa absurdnya pertengkaran yang disebabkan hanya karena pilihan politik? Apalagi permusuhan yang lebih sepele lagi, seperti perbedaan klub bola favorit, perbedaan kampung halaman, atau perbedaan sekolah. Kita bisa membenci orang lain sedemikian rupa bukan karena mereka menyakiti atau menghina kita, padahal dalam stoicisme, hal tersebut sebenarnya juga bukan masalah. Tetapi hanya karena mereka memiliki warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, cara ibadah yang berbeda, dan memiliki budaya yang berbeda. Ketika saat ini ada begitu banyak pihak yang berusaha memisahkan dan membedakan kita, baik dalam lingkup tetangga sekitar, kota kita, sampai negara kita, stoicisme terasa semakin relevan untuk menjadi antidot melawan kekuatan yang hendak memisahkan dan mengadu domba kita. Jika kita menggabungkan ini dengan kata-kata Marcus Aurelius bahwa kita datang ke dunia ini demi satu sama lain, maka prinsip kosmopolitan di atas jauh lebih dalam dari sekedar menoleransi atau menerima mereka yang berbeda. Yang dituntut stoicisme lebih dari sekedar sebuah sikap pasif, yang penting tidak berbuat jahat, seperti yang penting saya tidak menyakiti mereka yang berbeda. Sebaliknya, kewajiban utama kita adalah berbuat baik secara aktif tanpa membedakan siapapun. Pernahkah kita membaca atau mengetahui adanya penderitaan dan kesusahan di lingkungan kita atau saudara sebangsa di daerah lain? Kemudian setelah mengetahui mereka adalah suku lain atau beragama lain, kita menjadi tidak termotivasi untuk membantu. Oh, ternyata dia agamanya beda sama saya, nggak jadi menolong ah. Yang menarik, konsep kosmopolitan ini sebenarnya mendapatkan dukungan dari dunia sains. Dengan ilmu genetika, dunia sains saat ini menerima bahwa seluruh umat manusia yang ada sekarang sebenarnya memiliki nenek moyang yang sama yang berasal dari Afrika. Spesies kita, Homo sapiens, meninggalkan Afrika sekitar 60.000 sampai 120.000 tahun yang lalu, kemudian mulai menjelajah bumi dan bermukim di belahan bumi yang berbeda. Perbedaan warna kulit, warna mata, rambut, dan fitur fisik lainnya terjadi perlahan sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan yang baru. Misalnya, para nenek moyang bangsa Eropa yang harus hidup di daerah yang miskin sinar matahari tidak membutuhkan perlindungan dalam bentuk warna kulit dan mata yang gelap dibandingkan mereka yang akhirnya bermukim di daerah kaya sinar matahari, seperti di Ekuator atau Australia. Ini artinya, walaupun kita terlihat berbeda sekarang, ditambah lagi dengan perbedaan budaya, sistem kepercayaan, dan adat istiadat, pada dasarnya akar kita sama dan kita semua bersaudara sebagai satu spesies. Sampai di mana kita saat ini sebagai individu? Apakah kita masih menyimpan kebencian dan dengki terhadap mereka yang kita anggap berbeda? Atau kita baru sampai tahap, yang penting gue gak ganggu lo dan lo gak ganggu gue? Atau mungkin kamu sudah mencapai tahapan tertinggi. Gua akan berbuat baik kepada siapapun tanpa membedakan suku, agama, ras, pilihan politik, atau klub bola dia. Bagi kamu yang sudah mencapai tahap terakhir, para filsuf Stoa akan mengacungkan jempol untukmu. Mengatasi masalah dunia. Dunia ini banyak masalahnya. Kecuali kita selama ini tinggal di gua tanpa TV dan internet. Rasanya kita akan tahu bahwa ada banyak masalah dan problem di dunia. Dari peperangan yang tidak pernah berakhir, kebencian antar golongan, hoax, rusaknya lautan karena sampah plastik, sumber air yang semakin menurun, pemanasan global, cuaca ekstrim, dan masih banyak lagi. Mungkin sebagian dari kamu pernah atau bahkan detik ini juga berkata dalam hati, hidup gue sendiri aja udah ribet, ngapain sih mikirin masalah-masalah besar? Lagi pula, namanya saja masalah dunia, apa yang bisa diperbuat sendirian? Jika kita kembali ke prinsip dikotomi kendali, ngapain memusingkan hal-hal besar yang jelas ada di luar kendali kita? Seperti pernah dibahas sebelumnya, besar sekali godaan untuk menggunakan filosofi teras sebagai alasan, excuse, untuk berpangku tangan dengan alasan sebuah isu eksternal ada di luar kendali kita.
apalagi isu eksternal yang skalanya mendunia. Selain itu, sebelumnya kita menemukan konsep amor fati yang mengajarkan kita untuk mencintai kondisi hidup kita saat ini. Jadi, untuk apa protes dan bersusah payah? Mari kita mencintai keadaan planet ini yang penuh polusi, api angkara, dan kehancuran ekosistem. Apakah begitu? Benarkah stoicisme jika diterapkan berarti kita tidak perlu peduli dengan masalah besar seperti ancaman perang nuklir dan cuaca ekstrim karena toh kita tidak bisa berbuat apa-apa? Tidak semua pemikir dan praktisi filosofi teras memiliki satu pemahaman menyangkut masalah-masalah besar dunia seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, rasisme, atau kemiskinan. Sebagian menginterpretasikan filosofi ini sebagai hanya mementingkan kualitas dari hal-hal yang ada di dalam diri kita. Kualitas karakter, moral, dan persepsi kita sudah cukup menjadi pusat perhatian kita. Segala hal eksternal dianggap sebagai indifferent yang tidak perlu mendapatkan prioritas perhatian kita. Karenanya segala urusan dunia eksternal, termasuk semua masalah lingkungan dan sosial, dianggap tidak menjadi tanggung jawab, apalagi kewajiban seorang praktisi stoicisme. Sebagian pemikir dan praktisi stoicisme lainnya mengambil interpretasi berbeda. Kita semua memiliki kewajiban untuk turut berpartisipasi mengatasi masalah dunia karena argumen-argumen sebagai berikut. Mengikuti ajaran Hierokles di atas, jika kita dianjurkan untuk memperluas kepedulian dan kasih sayang kita bahkan sampai ke seluruh umat manusia, maka masalah dunia seperti perubahan iklim seharusnya menjadi perhatian kita dan membutuhkan partisipasi kita. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim akan merugikan dan banyak manusia lain, dan bahkan mungkin kita sendiri, dan karenanya sebagai warga dunia, kita juga harus berkontribusi. Manusia sebagai bagian dari alam atau nature, selaras dengan alam, dalam hal ini lingkungan hidup atau environment adalah bagian dari prinsip ini, termasuk di dalamnya merawat lingkungan dan alam tempat kita tinggal. Mencemari alam sampai menyebabkan perubahan iklim yang mengancam kehidupan banyak makhluk hidup, termasuk kita sendiri, jelas sudah menyimpang dengan tuntutan hidup selaras dengan alam, dan karenanya kita juga harus turut bertindak. Antara hal internal dan eksternal, benar bahwa stoicisme sangat menekankan pada pengembangan kualitas karakter di dalam diri. Namun di saat yang sama, karakter di dalam diri ini harus mengikuti kebajikan-kebajikan atau virtues, seperti kebijaksanaan dalam memilih, wisdom, menahan diri, temperance, berani, courage, dan keadilan, justice. Jika kita sekarang dihadapkan dengan berbagai masalah besar dunia, seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial, diskriminasi, kebencian, dan lain-lain, kira-kira apakah hal bijaksana yang harus kita lakukan? Apakah berlaku cuek dan menutup mata bisa digambarkan sebagai berlaku sesuai kebajikan? Dari argumen-argumen di atas, saya mengambil posisi yang sama dengan kelompok yang percaya bahwa mempraktikkan stoicisme artinya juga peduli pada masalah dunia dan umat manusia, dan sebisa mungkin berkontribusi dalam solusinya. Apalah kemampuan saya menghadapi masalah dunia? Jika semua manusia adalah warga dunia, maka masalah dunia bisa dihadapi kita bersama sebagai warga dunia juga. Some things are not in my control, but it can be in our control. Jika suatu kondisi tidak bisa diubah oleh satu orang, ia mungkin bisa diubah oleh 100 orang, atau 1000 orang, atau 1 juta orang. Sejarah juga membuktikan bahwa banyak hal besar bisa diraih ketika kita menyisihkan perbedaan dan mulai bekerja sama, memperjuangkan kemerdekaan bangsa dari penjajah, isu diskriminasi gender dan ras, sampai kerusakan lingkungan. Semua itu bisa diubah ketika manusia bersama-sama sepakat untuk bergerak memperbaikinya. Social movement, protes, petisi adalah contoh sekelompok orang yang memindahkan situasi dari domain not in control menjadi in control ketika dihadapi bersama. Besarnya dan banyaknya masalah dunia ini membuat konsep warga dunia yang berusia 2000 tahun lalu ini terasa menjadi semakin penting. Ia bukan lagi sebuah konsep romantis perdamaian dunia. Ia telah menjadi sebuah konsep genting untuk keberlangsungan spesies kita sendiri. Untuk pertama kalinya dalam sejarah planet ini, spesies kita sedang berhadapan dengan resiko kepunahan besar yang disebabkan oleh diri kita sendiri.
Jika jutaan tahun lalu dinosaurus punah diduga karena tumbukan meteor ke bumi, maka manusia bisa jadi akan hancur karena ulah kita sendiri. Ketidakpedulian pada alam, teknologi yang tidak diimbangi kebajikan, insting primordial yang dibiarkan merajalela, kecurigaan yang dipelihara bahkan dipanas-panasi, dan lain-lainnya. Sepanjang kita tidak mampu untuk secara sadar mengesampingkan label-label pemisah di antara kita, rasanya para warga dunia ini tidak akan bisa menggabungkan pikiran dan tenaga untuk mencegah diri kita dari kepunahan. Kita akan terus sibuk mempertengkarkan perbedaan di antara kita, sampai akhirnya bersama-sama kita dihapuskan oleh cuaca ekstrim atau senjata nuklir. Kita bisa mengawali perjuangan kita sebagai warga dunia secara bertahap. Adakah masalah di kota kita yang bisa diselesaikan secara bersama? Adakah bagian dari warga sekitar yang menderita yang bisa dibantu? Apapun agama dan latar belakangnya. Lebih luas lagi, adakah isu-isu bangsa yang menuntut warga dunia yang tidak diskriminatif untuk memecahkannya? Dari isu ekonomi, politik, gender, bencana, penyakit, kekurangan gizi, sampai persekusi kelompok minoritas. Bahkan di Indonesia saja banyak masalah yang bisa diselesaikan oleh kita semua bersama-sama sebagai saudara sebangsa. Selain itu, bagaimana kita masing-masing bisa menahan arus ajaran kebencian dan diskriminasi dari lingkungan kita sendiri? Dari hal yang paling sederhana, seperti di media sosial. Banyak dari kita yang terganggu dengan konten media sosial yang bersifat menghasut dan membenci mereka yang diam. Sebagian besar dari kita memilih diam, tidak mau mencari masalah dengan orang lain. Sebagian hanya sekedar memilih unfollow, mute, atau yang paling ekstrem pun adalah unfriend. Namun ajaran kebencian itu sendiri tidak pernah dibahas. Ini mengingatkan saya pada kata-kata Kanya Cita mengenai analogi mobil yang rusak dan ditinggal saja di jalan. Dengan unfollow, mute, unfriend, kita mungkin tidak melihat lagi konten kebencian, tetapi konten itu tetap ada. Dan orang yang men-share tidak pernah mendapat feedback bahwa itu keliru. Kita bisa melakukan banyak hal, dari mulai reporting postingan yang memprovokasi sampai dengan berani. Ingat, salah satu virtue stoicism adalah courage atau keberanian, menegur jika ada yang menyebarkan konten kebencian, bahkan dengan resiko kita yang di-mute atau di-unfriend. Mereka datang, dan kita diam. Abad 20 mencatat salah satu episode paling kelam dalam peradaban manusia modern, dengan 2 perang dunia beserta kekejaman yang menyertainya. Sejarah mencatat kekejaman rezim Nazi Jerman di Perang Dunia II yang secara sistematis memisahkan dan berusaha memusnahkan semua orang keturunan Yahudi yang ada di daerah yang diduduki Jerman. Orang-orang Yahudi ini ditangkap dan dikirimkan ke kamp konsentrasi untuk kemudian melakukan kerja paksa dan dimusnahkan dengan metode pabrik. Awalnya dengan ditembaki, kemudian karena metode ini dirasa tidak cukup efisien, mereka dimasukkan ke kamar gas. Kekejaman Nazi berakhir dengan kekalahan Jerman di Perang Dunia II, dan para pelaku Holocaust ini pun telah menjalani pengadilan perang dan mendapatkan hukuman. Yang menjadi perhatian banyak pakar dari episode gelap ini adalah mengapa banyak warga Jerman yang sebenarnya tidak sealiran dengan Nazi tidak berbuat apa-apa. Ada segelintir pahlawan yang berusaha membantu dengan cara mereka, salah satunya adalah Oskar Schindler, yang menginspirasi film Schindler's List, tetapi jumlah mereka tidak seberapa dibanding dengan seluruh penduduk Jerman saat itu. Tentu ada sebagian dari warga Jerman yang diam-diam menyetujui tindakan rezim Nazi saat itu. Sebagian besar lagi mungkin tidak peduli, merasa ini penderitaan kelompok lain yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Sebagian lain mungkin peduli dan tidak menyetujui genosida ini, tetapi terlalu takut kepada rezim yang represif. Pendeta Martin Niemöller menuliskan sebuah puisi yang mengkritik kebungkaman orang-orang ketika melihat ketidakadilan menerpa sesamanya, hanya karena korban adalah bagian kelompok yang berbeda. Dalam puisi ini, Niemöller bagaikan menceritakan apa yang terjadi di Jerman era Nazi, di mana penguasa mulai menciduk para musuh politik dan kelompok-kelompok yang tidak disukai partai Nazi, dan menyindir diamnya kaum intelektual Jerman. Pertama-tama, mereka mendatangi kaum sosialis, dan saya diam saja, karena saya bukan sosialis.
Kemudian mereka mendatangi para kaum serikat dagang, dan saya diam saja karena saya bukan anggota serikat dagang. Kemudian mereka mendatangi kaum Yahudi, dan saya diam saja karena saya bukan orang Yahudi. Kemudian mereka mendatangi saya, dan tidak ada lagi orang tersisa untuk angkat bicara demi saya. Puisi Niemöller di atas sangat sejalan dengan prinsip kosmopolitan yang diusung filosofi teras. Kita semua memiliki kewajiban moral untuk membela mereka yang terzolimi, bahkan mereka dari suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda, apapun itu. Karena ketika kita dan kelompok kita sendiri yang terancam, kita pun ingin dibantu orang lain tanpa didiskriminasi. Berapa banyak di antara kita yang tidak tergerak jika membaca, mendengar, atau mengetahui adanya penderitaan dari saudara sebangsa yang berbeda suku, agama, ras, bahkan pilihan politik? Berapa banyak di antara kita yang tidak merasakan simpati sedikit pun saat membaca penderitaan dan musibah di negara lain yang tidak menganut agama dan keyakinan yang sama atau berwarna kulit yang sama? Puisi Niemöller bisa kita adaptasi dengan situasi di Indonesia. Pertama, mereka mendatangi orang Kristen, Buddha, Hindu, Islam, atau agama lain, tetapi saya diam saja karena saya bukan Kristen, Buddha, Hindu, Islam, atau agama lain. Kemudian mereka mendatangi orang keturunan Cina, Jawa, Madura, atau suku lain, tetapi saya diam saja karena saya bukan keturunan Cina, Jawa, Madura, atau suku lain. Kemudian mereka mendatangi pendukung calon presiden atau gubernur tertentu, tetapi saya diam saja karena saya bukan pendukung calon presiden atau gubernur tersebut. Akhirnya mereka datang kepada saya dan tidak ada orang lain yang tersisa untuk bicara membela saya. Menjadi warga dunia artinya juga menerapkan prinsip keadilan, keberanian, kebijaksanaan, dan menahan diri juga kepada mereka yang memiliki agama, keyakinan, suku, ras, bahkan kebangsaan yang berbeda dari kita. Itulah pri kemanusiaan yang sejati. Epicurus berkata, orang bijak tidak akan berpartisipasi dalam urusan publik kecuali harus. Zeno berkata, orang bijak akan terus berpartisipasi dalam urusan publik sampai ia tidak mampu lagi. Seneca dalam On Leisure. Intisari bab 10. Kita semua adalah kosmopolit, warga dunia. Kita semua berasal dari akar yang sama. Tidak ada alasan untuk membeda-bedakan suku, agama, ras, kebangsaan untuk bisa bersikap manusiawi. Haruskah kita turut serta mengatasi permasalahan dunia dan isinya? Jika kita diharapkan hidup selaras dengan alam, menyayangi seluruh umat manusia, dan hidup dengan bijak, bisa disimpulkan bahwa kita diharapkan untuk tidak hanya berpangku tangan. Jika dihadapi sendirian, banyak masalah yang berada di luar kendali saya. Namun jika dihadapi bersama, maka banyak masalah yang bisa berubah menjadi di bawah kendali kita. Apakah kita bisa merasa peduli akan kesusahan mereka yang berbeda suku, ras, agama, dan lain-lain?